Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, dan juga para pendengar radio dakwah lainnya, serta para pemirsa UFI TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan terakhir kita sudah menyelesaikan pembahasan tafsir ayat yang kelima dari surat Al-Bayyinah. Dan saat ini insyaallah kita akan mengkaji ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-6 yang berbunyi Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Terjemahannya, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitabi wal musyrikin, dari kalangan ahlul kitab dan kaum musyrikin, fi nari jahannam, kelak mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam, khalidina fiha. Apa artinya? Mereka akan kekal di dalamnya. Di dalam apa? Neraka jahannam. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka, siapa mereka di sini? Orang-orang kafir. Syarrul bariyah. Mereka adalah makhluk yang paling buruk. Malam ini kita akan mengkaji sampai sebelum ulaika hum syarrul bariyah. Ulaika hum syarrul bariyah kita bahas pekan depan insyaallah. Malam hari ini kita akan mengkaji firman Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ini yang akan kita bahas. Ayat ini, kata para ulama, di antaranya Imam Asy-Syaukani rahimahullah, adalah merupakan keterangan tambahan setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang perbuatan dan perilaku orang-orang kafir di dunia. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di ayat-ayat sebelumnya bagaimana polanya orang-orang kafir di dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala melengkapi di dalam ayat ini
apa gerangan ganjaran yang Allah persiapkan buat orang-orang kafir yang sudah berpolah di mana? Di dunia. Apa polahnya orang kafir? Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Di antara polahnya orang-orang kafir sudah dikasih bukti yang nyata, yang jelas, yang gamblang, kok malah kafir. Kok malah tidak menerima bukti yang jelas dan nyata tersebut. Dulu minta bukti yang jelas, dikasih bukti yang jelas, malah ngeles. Gak mau mengikuti apa yang sudah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan di ayat yang sebelumnya bagaimana tingkah polahnya orang-orang kafir di dunia. Setelah disebutkan bagaimana perilaku mereka di dunia, di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan ganjaran untuk orang-orang yang seperti itu tingkah polanya. Apa ganjarannya? Fi nari jahannam. Akan masuk ke dalam neraka jahannam. Tok? Enggak. Khalidina fiha. Akan kekal di neraka. Makanya ada ungkapan al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu sesuai dengan amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Kalau di dunianya baik, ya di akhiratnya akan mendapatkan ganjaran yang baik. Tapi kalau di dunianya jahat, maka di akhiratnya pun akan mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya. Makanya dari itu, mumpung kita masih di Masjid Agung, mumpung kita masih di dunia, mari kita berusaha menentukan dalam tanda kutip nasib kita nanti di akhirat. Perilaku kita sekarang inilah salah satu penentu setelah ridho dan kehendak dari Allah untuk nasib kita nanti di akhirat. Sing apik ya bakalan oleh apik, sing elek ya bakalan oleh elek. Makanya orang-orang yang beriman, mereka rela untuk bercapek-capek di mana? Di dunia. Tapi mereka memiliki harapan yang sangat besar. Kapan itu? Di akhirat, di surganya Allah, insya Allah. Adapun orang-orang yang kafir, mereka mengorbankan akhiratnya untuk menikmati dunia yang cuma berapa tahun? Orang kafir ada yang umurnya cuma 20 tahun. Wonten apa mboten? Ada. 20 tahun menikmati kenikmatan dunia, setelah itu khalidina fiha. Masuk ke dalam neraka dan selama-lamanya di situ. Mungkin ada yang mengatakan neraka surga, apa yakin anak? Nek padane ngemben ternyata orang anak kepriwe. Ini orang-orang yang tidak percaya dengan surga dan neraka. Saya tanya sekarang, panjenengan yakin ada surga dan neraka? Yakin. Kalau ada orang nggak percaya gimana? Sekarang beda ya, terserah dia gitu ya. Yang penting kita percaya. Sekarang saya tanya, kalau Anda mengatakan ke saya percaya bahwa surga dan neraka itu ada. Sedangkan jenengan nggak percaya kalau surga dan neraka. Sekarang Anda tanya ke saya, kalau ternyata surga dan neraka itu nggak ada, terus gimana? Saya balik bertanya kepada Anda, lah terus kalau surga dan neraka ternyata ada gimana? Kalau Anda katakan ke saya, kalau ternyata nanti di akhirat surga dan neraka tidak ada, saya katakan tidak rugi.
jenengan berbuat baik sama orang lain, sedekah, kemudian sholat. Kalau ternyata nanti nggak ada surga neraka, rugi? Nggak rugi. Dengan sholat kita merasakan ketenangan di dalam hati kita di dunia, merasakan ketenteraman di dunia. Secara pribadi kita merasa nyaman dengan ibadah yang kita lakukan. Lah Anda nggak beribadah, emang Anda tenang? Yakin 100% orang tenang. Yakin 100%. Jadi kita itu jangan tertipu dengan penampilan orang yang nggak pernah sholat, ketone seneng banget. Sing saben dina dugem, apa dugem? Dunia apa? Gemerlap. Ya. Saben dina wong diskotik, ya. Minum, judi, zina, ketone kayak seneng banget. Bohong. Hati mereka itu pasti menangis dan merintih serta merasa gelisah dan resah. Siapa bilang mereka tenang? Kita di dunia, alhamdulillah, insya Allah dengan ibadah yang kita lakukan, merasa ketenangan yang luar biasa di dalam hati kita. Belum lagi nanti, ya, setelah kita meninggal, toh kalaupun gak ada surga dan neraka, nama kita tetap harum. Oh si fulan, oh iya kayak sing masya Allah rajin banget, senyum, sodako rajin, gak ada ruginya. Sedangkan mereka sudah di dunianya nggak tenang, kemudian ketika meninggalkan gajah, meninggalkan gading, apalagi harimau meninggalkan belang, wong kafir meninggalkan nama yang sangat jelek. Siapa? Fir'aun. Oh Fir'aun kayak sing sombong banget kayak. Sampai akhir zaman, kalau sudah mendengar kata Fir'aun, yang melekat adalah kesombongan, kejelekan. Apa enaknya? Jadi toh kalaupun tidak ada surga dan neraka, Anda itu sudah sengsara di dunia. Itu kalau ternyata surga dan neraka nggak ada. Nah kalau ternyata ada, mau apa kamu? Kalau kita ada tidak ada, kita yakin bahwasanya surga dan neraka itu tetap ada. Dan kalaupun tidak ada, dan ini tidak mungkin tidak ada, karena Allah di dalam Al-Quran sudah menegaskan berkali-kali bahwa surga dan neraka itu ada. Dan ini harga mati buat kita meyakini bahwa surga dan neraka itu ada, maka tidak ada ruginya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam ayat ini mulai dijelaskan tentang ganjaran orang kafir. Apa ganjarannya? Mereka akan masuk ke neraka dan kekal di dalam. Keyakinan bahwa orang kafir itu akan masuk ke neraka dan kekal di dalamnya, ini adalah merupakan salah satu prinsip dasar yang harus diyakini oleh setiap muslim. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena itu merupakan konsekuensi keyakinan kita bahwa satu-satunya agama yang diterima oleh Allah adalah Islam. Apa ayatnya? Inna dina indallahil Islam. Surat Ali Imran ayat 19. Bagus. Surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Berarti kalau kita membaca ayat ini, kita harus meyakini bahwa agama kita lah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau ada orang lain memeluk agama selain agama Islam, maka kita harus meyakini bahwa orang tersebut adalah orang kafir, terutama setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti di akhirat kelak mereka terancam untuk masuk ke dalam neraka Jahannam dan mereka akan kekal di dalamnya. Makanya di dalam ayat lain, masih dalam surat Ali Imran ayat 85, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan. Dalam ayat 85 surat Ali Imran. Kalau tadi surat Ali Imran ayat berapa? 19. Ayat 85 Allah mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Barang siapa yang mencari agama lain selain
agama Islam, falan yuqbala minhu, tidak mungkin akan diterima. Falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti pada hari akhirat mereka akan termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa rugi? Karena mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dan mereka akan kekal di dalamnya. Berarti meyakini bahwa orang kafir itu adalah penghuni kekal neraka, ini prinsip dasar yang harus dipahami dan diyakini oleh seorang muslim. Tapi, ada tapinya nih. Di zaman ini, walaupun ini sudah prinsip dasar dan dari dulu kita sudah meyakini, di zaman ini ada sebagian kalangan yang berusaha untuk ngutak-ngutik prinsip ini. Berusaha untuk mengaburkan prinsip ini. Berusaha untuk melunturkan prinsip ini, keyakinan ini dari hati kaum muslimin. Alasannya apa? Alasannya mereka mungkin, alasannya, wani temen nentokaken wong mlebu surga karo neraka. Surga muni bae apa? Berani sekali kamu menentukan si fulan dan si alan, orang itu masuk neraka, masuk surga. Emang surga milik kamu apa? Memang kamu yang menciptakan surga apa? Surga dan neraka itu kan domainnya, hanya milik siapa? Allah yang menentukan, berhak menentukan si fulan atau orang ini masuk surga, orang ini masuk neraka, itu kan Allah Subhanahu wa taala. Kok wani-wanine jenengan mengatakan, berani-beraninya jenengan mengatakan orang kafir itu masuk ke neraka? Lah wong kafir mbok ana sing apik. Kalau ada orang ngomong kayak gitu, jawabannya gimana? Apa? Allah. Betul. Kalau misalnya alasannya kamu, yang namanya surga dan neraka itu yang menentukan siapa? Allah, bukan kita. Ya kita katakan, memang yang mengatakan itu bukan kita. Yang mengatakan siapa? Allah. Yang mengatakan bahwa orang kafir masuk neraka dan kekal di dalamnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti alasan jenengan malah gebuk jenengan. Justru alasan yang jenengan pakai itu malah justru memojokkan jenengan. Yang mengatakan bahwasanya orang kafir kekal di neraka adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Kita hanya membaca firman Allah. Tadi kita baca apa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Itu firmannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang menyatakan bahwa orang kafir itu nanti pada hari kiamat akan kekal di neraka, itu bukan saya. Yang menyatakannya adalah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Orang kafir sudah kita jelaskan maknanya ketika kita menjelaskan ayat yang pertama dulu. Lam yakunil ladzina kafaru. Kemudian innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Ahli kitab juga sudah kita jelaskan maknanya. Siapa ahlul kitab? Orang Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, ada orang-orang musyrik juga sudah kita jelaskan siapa orang-orang musyrik ketika tafsir ayat pertama. Silakan yang punya catatan dibuka lagi. Nek siana catatannya. Atau yang punya rekaman, yang sudah rekam didengarkan lagi nek siana rekamannya. Kalau belum ada atau enggak ada ya lihat lagi ya. Di Yufid TV ada surat Al-Bayyinah ayat pertama. Dilihat lagi di sana, didengarkan lagi apa makna orang kafir, apa maksudnya ahlul kitab, kemudian apa maksudnya kaum musyrikin. Jadi yang menyatakan bahwasanya orang-orang kafir nanti akan kekal di neraka itu bukan kita. Yang mengatakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal itu bukan cuma dalam satu ayat saja. Masih banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang menyatakan hal yang sama. Contohnya dalam surat Al-Maidah ayat 72. Dalam surat Al-Maidah ayat 72. Di dalam surat Al-Maidah ayat 72 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innahu man yusyrik billahi." Ketahuilah bahwa orang yang berbuat syirik kepada Allah, musyrik, faqad harramallahu alaihil jannah. Allah sudah mengharamkan surga atas orang tersebut.
Mengharamkan surga maksudnya ora bakal mlebu surga. Surga itu sudah menjadi sesuatu yang haram untuk orang ini. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Sungguh orang yang berbuat syirik, Allah telah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar. Dan orang yang seperti ini tempat kembalinya kemana? Ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan orang-orang yang zalim, orang-orang yang musyrik tidak akan pernah mendapatkan bantuan dan pertolongan. Nanti kita akan bahas di akhir pembahasan bahwa orang yang masuk neraka itu macam-macam. Ada yang musyrik, ada yang kafir, ada yang muslim. Ada yang musyrik, ada yang kafir, ada yang muslim. Musyrik kafir ya orang apa-apa, tapi kok burine anak muslimnya sih kepriwe Ustaz? Ya emang wong Islam, saya tanya, emang wong Islam api kabeh iku? Nah, saya tanya, wong Islam kuwi api kabeh? Semuanya baik? Ada yang jahat enggak? Ada? Oh, banyak. Pernah survei di LP apa? Atau barangkali mungkin di sini ada pegawai LP. Coba kita teliti di LP. Banyak nggak yang KTP-nya Islam? Banyak. Terus apa bedanya? Sudah pernah kita jelaskan dulu ketika kita membahas firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma ajra kama hiya narun hamiyah." Surat apa itu? Al-Qari'ah. Lihat rekamannya surat Al-Qari'ah. Kalau kita ulangi sekarang ya jadinya itu tafsir Al-Bayyinah, jadinya tafsir Al-Qari'ah nanti. Bahwa nanti yang masuk ke neraka itu ada yang kafir, ada yang musyrik, ada yang muslim. Sampai orang muslim pun ada yang masuk ke neraka. Bedanya apa Ustaz? Apa bedanya? Masih ingat? Apa coba bedanya? Nah, nek wong muslim mlebu neraka kuwi anu mampir. Sing jenengane mampir sedela. Iya, sedelane akhirat. Nah, sebentar, tapi sebentarnya akhirat. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Kata Allah, satu hari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun. Sedela ya, sedina tok. Tapi masih lebih mending dibandingkan orang kafir. Kalau orang kafir itu bukan mampir, tapi di situ tadi wa ma'wahunna. Ma'warnya tempat kembali. Umae. Ya. Umae ke neraka. Nganti kapan? Khalidina fiha. Makanya di sini dikatakan wa malidh zalimina min ansar. Orang-orang yang zalim, kaum musyrikin itu tidak akan ada yang bisa menolong mereka untuk mengeluarkan dari neraka. Sekalipun itu syafaat. Nanti kita akan bahas hadisnya. Ini cuma pemanasan saja. Nanti kita akan bahas hadisnya yang menunjukkan bahwa mukmin itu nanti kalau masuk neraka mereka punya peluang untuk keluar. Ayat yang lain masih banyak yang menyatakan bahwa orang kafir itu nanti akan kekal di neraka. Saya tidak akan bawakan semuanya, saya hanya sebutkan nama surat dan ayatnya, nanti panjenengan buka di rumah sendiri. Di antaranya adalah surat Ali Imran ayat 10. Surat apa? Ali Imran ayat 10. Kemudian juga surat At-Taubah ayat 68. Surat At-Taubah ayat 68. Juga tadi yang kita baca Al-Maidah ayat berapa? 72 dan surat Al-Bayyinah ayat 6 yang kita baca tadi. Dan masih banyak ayat yang lainnya. Ini cuma contoh saja. Tadi ayat-ayat yang saya baca, di situ nanti akan disebutkan orang-orang kafir dengan sekian variannya. Dengan sekian spesiesnya. Jadi orang kafir itu tidak satu spesies, tidak satu macam, tidak satu jenis. Ada orang kafir dari ahli kitab, ada orang kafir dari kaum
munafik, ada orang kafir dari kaum musyrik, ada orang kafir dari penyembah api. Apa ini? Majusi. Ada orang kafir dari orang-orang murtad, mantan muslim. Nah, jadi mantan muslim, muslim mien. Nah, dulunya muslim. Ini semuanya masuk ke dalam kategori orang kafir yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala fi nari jahannam khalidina fiha. Itu dalil dari Al-Qur'an. Dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa orang-orang kafir mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dan mereka akan kekal di dalamnya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sara ahlul jannati ilal jannati wa ahlun nari ilan nar." Seandainya penduduk surga semuanya sudah masuk ke surga. Maksudnya yang namanya orang masuk ke surga itu tidak satu gelombang, ya. Jadi bergelombang-gelombang. Ada yang masuk ke surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini orang-orang yang istimewa sekali. Jadi masuk surga itu tidak melalui proses hisab. Apa hisab? Penghitungan. Tanpa dihitung amalannya. Dihitung aja enggak, apalagi disiksa. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab. Ada 70.000 orang yang akan masuk ke surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Ini termasuk kloter yang pertama-pertama ini. Sebelumnya jelas Rasul SAW ya. Nanti ada lagi orang yang masuk ke surga tapi melalui hisab. Dihisab dulu. Walaupun nanti tidak diazab. Nanti ada yang masuk ke surga setelah hisab, setelah azab. Berarti bergelombang-gelombang masuknya. Nah kata Nabi SAW, "Idza sara ahlul jannati ilal jannah." Seandainya seluruh penghuni surga sudah masuk ke dalamnya. Entah itu yang memang dari awal masuk surga atau yang tadi mampir dulu ke neraka, mantan penghuni neraka, residivis. Mantan penghuni neraka, semuanya sudah masuk. Entah itu yang memang dari awal atau yang mantan tadi, semuanya sudah masuk. Wa ahlun nari ilan nar. Dan yang tersisa di neraka adalah orang-orang yang memang menjadi penghuni setianya neraka. Siapa itu? Orang-orang kafir beserta sekian spesiesnya. Setelah semuanya masing-masing menempati posisinya, ji'a bil maut. Kata Nabi SAW, didatangkan yang namanya mati. Mati didatangkan. Untuk. Mati, kematian didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat lain, ala surati kabshin amlah. Diwujudkan oleh Allah dalam bentuk seperti seekor kambing, seekor domba. Jadi kematian didatangkan oleh Allah di suatu tempat antara surga dengan neraka. Tsumma yudbah. Kemudian kematian itu disembelih. Berarti mati sudah mati. Paham artinya mati sudah mati? Setelah kejadian itu tidak ada lagi ada yang namanya kematian. Karena kematian sudah mati. Dan kejadian ini, peristiwa ini dilihat oleh seluruh penghuni surga dan seluruh penghuni neraka. Apa efeknya? Apa efeknya? Ketika kematian itu sudah mati,
Thumma yunadi munadin ya ahlal jannati la maut. Setelah disembelih kematian tersebut, terdengar panggilan kepada ahli surga. Wahai para penghuni surga, la maut. Kalian setelah ini tidak usah mengkhawatirkan apa? Kematian. Berarti orang yang sudah masuk surga mereka akan apa? Selama-lamanya di dalamnya. Wis enak banget. Masih ada perasaan khawatir awalnya. Ya. Ketika masuk ke surga itu merasakan kenikmatan yang luar biasa, bidadarinya, minumannya, makanannya, sungainya, istananya, semuanya nikmatnya luar biasa. Tapi masih terselip perasaan khawatir. Apa perasaan itu? Masih ada perasaan ini jangan-jangan ada batas akhirnya. Makanya ketika mereka melihat kematian disembelih, kemudian mendengarkan maklumat bahwa setelah hari itu tidak ada kematian, dikatakan oleh Nabi SAW, fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahihim. Kata Nabi SAW, manakala mereka melihat kematian sudah disembelih, maka mereka yang kemarin sudah senang, begitu melihat kematian disembelih, mereka tambah senang. Allahu Akbar. Kemarin mereka sudah senang ini, sudah merasakan nikmatnya surga. Begitu melihat kematian disembelih, mereka tambah senang sampai ke puncaknya. Ini siapa? Penghuni surga. Yang ngelihat siapa saja? Penghuni surga sama penghuni neraka. Penghuni neraka ngelihat juga. Ketika melihat kematian disembelih, terdengar maklumat kepada penghuni neraka, ya ahlan nar la maut. Wahai para penghuni neraka, setelah hari ini jangan harap kalian akan mati. Setelah kejadian ini jangan harap kalian akan mati. Dan kalian akan merasakan siksa di dalam neraka jahanam tanpa ada batas akhirnya. Khalidina fiha. Kemarin ketika belum melihat kejadian kematian disembelih, mereka masih ada harapan. Mbok oleh grasi bisa metu. Dalam tanda kutip grasinya ya. Akan tetapi begitu mereka melihat kematian sudah disembelih, mereka awalnya lah, ya ora apa-apa lah. Sengsara kayak gini, engko nek wis mati kan ora kerasa maning, kira-kira seperti itu. Nanti kan kalau sudah meninggal kan enggak terasa lagi siksaan ini. Ya sudah kita sabar saja. Masya Allah, neraka ngomong sabar ya. Sabar bae lah, dinikmati bae. Nauzubillah min dzalik. Ternyata kematian sudah tidak ada. Yang kemarin mereka sudah sedih, kata Nabi SAW, wa yazdadu ahlun nari huznan ila huznihim. Penduduk neraka yang kemarin sudah sedih, sudah kesakitan, begitu melihat kematian disembelih, sedihnya berlipat-lipat sampai ke puncak kesedihan. Karena mereka sadar bahwa setelah hari itu mereka tidak ada harapan lagi untuk keluar dari neraka, atau minimal untuk mati tidak ada harapan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini keterangan dari Rasul SAW yang semakin menguatkan bahwa orang kafir itu apa? Kekal di neraka jahanam. Nah, tadi yang saya janjikan tadi, ada siapa? Mukmin yang masuk surga, masuk apa? Neraka, bisa keluar lagi. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, amma ahlun naril ladzina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun. Adapun penghuni neraka sejati, maksudnya siapa iki? Yaitu orang-orang kafir. Maka mereka tidak akan pernah mati di dalamnya dan tidak pula hidup.
Sikap priwe? Ora mati, ora urip. Maksudnya mereka mati nggak bisa, hidup juga nggak nyaman. Ya, hidup segan apa? Mati enggan, hidup apa? Intinya hidupnya mereka itu tidak ada kenikmatan di dalamnya, sehingga hidupnya itu seakan-akan tidak hidup. Itulah penghuni sejati neraka. Kata Nabi SAW, walakin nasun asabathumun naru bidhunubihim. Adapun orang-orang yang masuk ke dalam neraka akibat dosa-dosa yang mereka lakukan, yaitu kaum muslimin. Kaum muslimin sholat sih sholat, tapi riba jalan terus. Sholat sih sholat, tapi riba jalan terus. Puasa sih puasa, tapi sebenarnya ngerasani wong. Hati-hati nih, ya. Orang-orang yang seperti ini terancam untuk mampir di mana? Neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza kanu fahman. Di saat mereka sudah menjadi areng. Di mana? Neraka. Disiksa sampai jadi areng. Berarti mati enggak? Jadi areng masa urip sih priwe. Sampai ketika mereka sudah menjadi areng, udzina bisyafa'ah. Diizinkan oleh Allah untuk dikasih syafaat. Jadi syafaat itu buat orang yang beriman. Orang kafir tidak mendapatkan syafaat untuk dikeluarkan dari neraka. Maka kalau pengen dapat syafaat, jadilah orang yang beriman. Kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Andaikan engkau doakan orang kafir sampai 70 kali sekalipun, Allah tidak akan ampuni mereka. Kenapa? Karena memang Allah takdirkan mereka untuk kekal di dalam neraka. Nah, tadi sudah arang tadi, mendapatkan syafaat, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabuthu ala anharil jannah. Kemudian mereka itu dicemplungakan ke dalam sungai-sungai yang ada di dalam surga. Arang dicemplungakan banyu jadi apa? Yang bu ya, saya nggak tahu saat itu gimana. Yang jelas tubuh yang sudah jadi arang itu diceburkan kemana? Sungai yang ada di dalam surga. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayambutuna nabatal hibbah. Kemudian tumbuh sedikit demi sedikit seperti tumbuhnya benih. Ya, benih ya. Benih apa ini? Ya, biji kedelai, apa biji camba, apa pokoknya apalah, itu tumbuh sedikit demi sedikit sampai menjadi manusia utuh. Kemudian mereka merasakan nikmatnya apa? Surga. Ini orang Islam. Kalau orang kafir, nuwun sewu, mereka akan kekal di dalam neraka jahanam. Dan ini prinsip yang harus kita yakini. Kenapa prinsip? Karena berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Makanya keterangan para ulama pun senada dengan itu. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Abul Hasan Al-Ash'ari di dalam kitab beliau Maqalatul Islamiyin mengatakan bahwa keyakinan ini sudah merupakan ijma' para ulama. Artinya tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Semoga kita dihindarkan dari golongan tersebut. Allahumma amin. Makanya sesengsara-sengsarane wong Islam neng dunya, masih ada harapan untuk mendapatkan kenikmatan di mana? Di akhirat, di surga insyaallah. Seenak-enake wong kafir
mereka tidak punya kesempatan untuk mencicipi surga walaupun cuma secuil pun, kecuali kalau mereka apa? Taubat dan masuk ke dalam agama Islam. Semoga tetanggane jenengan atau keluargane kita yang masih belum masuk Islam, semoga mereka masuk ke dalam Islam sehingga mereka bisa bareng-bareng sama kita di mana? Surga. Allahumma amin. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Dalam rangka, pertanyaan yang pertama, dalam rangka menegakkan agama Allah, kapan saat-saat Allah melarang hambanya melakukan sholat? Pada 3 waktu. Pada 3 waktu. Yang pertama adalah setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Yang kedua adalah di saat matahari pas di atas kepala sampai masuk waktu zuhur. Waktu yang ketiga adalah setelah sholat asar sampai matahari terbenam alias masuk waktu maghrib. Itulah 3 waktu yang terlarang. Hanya saja para ulama berbeda pendapat. Kalau misalnya pada waktu-waktu itu kita masuk masjid, pada waktu-waktu itu kita masuk masjid. Yang namanya masuk masjid kan disunahkan, disyariatkan untuk sholat tahiyyatul masjid. Apakah tetap sholat? Itu khilaf di antara para ulama. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Tapi secara asal waktu-waktu itu kalau tidak ada sebab, nggak boleh melakukan sholat sunnah mutlak, tidak boleh. Kecuali kalau panjenengan kesiangan, ya subuh tangi bangun jam berapa? Jam 5:30 atau jam 5, itu berarti kan habis subuh sudah masuk. Saat itu ya tidak apa-apa, karena itu bukan sholat sunnah mutlak. Yang tidak boleh adalah sholat sunnah mutlak. Ada syirik halus, tapi sangat besar dosanya. Tolong Ustadz, apa maksudnya syirik halus tersebut? Nabi SAW mengatakan asyirkul khafi, syirik yang halus. Kata beliau, yuzayyinu rajulu salatahu, orang yang menampakkan bagusnya salat dia. Maksudnya gimana? Linadhari rajulin, karena dilihat sama orang lain. Berarti ini maksudnya adalah riya. Itu yang dimaksud dengan syirik yang halus. Kenapa halus? Karena sulit membedakannya antara orang yang khusyuk karena lillah sama orang yang khusyuk karena riya. Itu kan sulit kan? Penampilan lahiriahnya malah ketone luwih sip sing riya gitu. Udah sompet, wah jan masyaallah. Ya, golek apa jenengane? Golek takbiratul ihram kuwi nganti gulu ndek. Sampai ke leher, kemudian ininya tuh diangkat sampai tinggi sekali. Sebagian ulama mengatakan ketika melihat ada orang yang seperti itu, ya hadza, fulan, khusyuk itu bukan di sini tempatnya. Khusyuk itu bukan di pundak. Khusyuk itu tempatnya di mana? Di dalam hati. Pada pembahasan Hunafa, ayat tentang Nabi Ibrahim, seorang Hanif, kalau tidak salah, dengar Ustadz menyampaikan surat An-Nahl ayat 110, maaf yang benar ayat 120. Kalau memang demikian, tolong diperbaiki. Ya, kalau memang demikian, dicek, tolong diperbaiki. Saya yang keliru mungkin di dalam menyampaikan. Tapi tolong dicek lagi, saya sekarang nggak bawa Al-Quran. Terima kasih atas masukannya. Dan saya senang ya kalau memang ternyata saya keliru membaca ayat atau keliru menyebutkan surat atau ayat. Nah, itulah pentingnya bawa catatan jenengan. Nah, pentingnya jenengan bawa catatan, ora kurnya tetok. Bawa catatan di rumah dicek lagi. Kalau ternyata ada yang keliru, tolong dinasehati seperti ini.
karena ustadz juga manusia. Ustadz, untuk puasa Senin Kemis sunnahnya itu pada setiap minggu ataukah hanya pada minggu awal bulan? Setiap minggu. Ya, setiap minggu. Kembali lagi, ini adalah sesuatu yang hukumnya apa? Sunnah. Kalau jenengan mampunya cuma di minggu pertama ya tidak apa-apa. Akan tetapi jangan diyakini bahwa cuma di minggu pertama tok disyariatkannya. Di setiap minggu, di setiap Senin dan Kemis. Kita juga sampai di sini. Mohon maaf hari ini pertanyaan cukup sampai di sini karena kondisi yang agak kurang fit. Mungkin kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca